Subhanallah. Assalamualaikum Sobat Jenderal Sudirman, sudahkah Anda sholat hari ini dengan istiqomah? Saya doakan yang belum bisa sholat diberikan taufik, kekuatan dari Allah Ta'ala untuk bisa mengerjakan sholat karena hakikatnya tiada daya dan kekuatan tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan asal-usul Yajuj dan Majuj, alangkah baiknya Sobat menonton video Mimin yang dulu, yang berkaitan dengan Yajuj dan Majuj. Oke, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Jangan lupa tinggalin subscribe dan kawal channel kami supaya bisa menjadi besar dan banyak manfaatnya. Saat menjelang wafat, Nabi Nuh alaihi salam memanggil anak-anaknya untuk menghadap beliau. Maka Sam bin Nuh segera datang menemuinya, namun kedua saudaranya tidak muncul, yaitu Ham dan Yafits. Akibat dari ketidakpatuhan Ham dan Yafits, Allah kemudian menurunkan ganjaran kepada mereka. Yafits yang tidak datang karena lebih memilih berdua dengan istrinya, berhubungan suami istri, kemudian melahirkan anak bernama Sanaf. Kelak kemudian Sanaf menurunkan anak yang ganjil. Ketika dilahirkan, keluar sekaligus anak-anak dalam wujud kurang sempurna. Selain itu ukuran besar dan bobot masing-masing juga berbeda, ada yang fisiknya besar sedangkan lainnya kecil. Untuk selanjutnya yang besar kemudian terus tumbuh hingga melebihi ukuran normal, raksasa, sebaliknya yang bertubuh kecil terus kecil seperti liliput. Mereka kemudian dikenal sebagai Yajuj dan Majuj. Selain wujudnya yang ganjil, Yajuj dan Majuj mempunyai nafsu makan yang melebihi normal. Padahal bila mana mereka makan tumbuhan tertentu maka tumbuhan itu akan berhenti tumbuh sampai kemudian mati. Demikian pula bila minum air dari suatu tempat maka airnya tidak akan bertambah lagi. Sehingga banyak sumber-sumber air dan sungai menjadi kering karenanya. Masyarakat di sekitar mereka pun harus menanggung dampaknya, yaitu krisis pangan dan air. Karena interaksi sosial yang tidak kondusif akibat masalah yang dibawa oleh Yajuj dan Majuj ini, maka mereka kemudian cenderung mengisolasi diri di suatu celah gunung di tengah-tengah komunitas induk. Bangsa-bangsa keturunan Yafits lainnya, yang antara lain meliputi bangsa Armenia, Rusia, Slavia, Romawi dan Turk di wilayah-wilayah luas seputar Laut Hitam. Namun bila mana mereka membutuhkan makan dan minum akan keluar secara serentak bersama-sama ke daerah-daerah sekitarnya yang masih belum tersentuh oleh mereka sebelumnya. Karena kondisi fisiknya, mereka mampu menempuh perjalanan jauh dalam waktu relatif lebih pendek dibandingkan oleh manusia normal. Bagi golongan raksasa karena mereka mampu melangkah dengan jangkauan lebar, sedangkan golongan liliput adalah karena sedemikian ringan bobotnya terhadap gravitasi bumi sehingga bila berjalan sangat cepat seperti meluncur bersama angin. Pada puncak keresahan masyarakat pada masa itu, Allah Ta'ala kemudian mengutus salah satu hambanya yang berkulit kehitaman, tetapi bukan termasuk ras negro, dengan dua benjolan kecil, tidak bertulang tanduk di kedua sisi keningnya yang sebenarnya lebih sering tak tampak karena tertutupi oleh surbannya, yaitu hamba yang soleh Zulkarnain AS. QS 18:93 untuk menghadang laju Yajuj dan Majuj yang telah menimbulkan kerusakan alam yang akan terus bertambah luas. Sesuai petunjuk Allah, Zulkarnain kemudian mengajak masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggal Yajuj dan Majuj untuk bersama-sama membuat dinding tembaga dan besi yang akan menutup satu-satunya lubang keluar masuk mereka. QS 18:96. Setelah selesai, masyarakat yang sebelumnya tinggal di dekat dinding diajak untuk meninggalkan lokasi yang sudah kering tanpa air dan tumbuhan tersebut menuju ke tempat lain yang lebih layak untuk dihuni. Allah Ta'ala juga mewahyukan kepada Zulkarnain AS bahwa dinding itu akan terjaga dan baru akan terbuka bila saatnya tiba, yaitu kelak menjelang datangnya hari kiamat. QS 18:98. Kemudian Allah menjadikan gaib tidak terlihat lokasi dinding tersebut. Yajuj dan Majuj yang telah terkurung terus berupaya membuka dinding logam tersebut dengan segala cara, bahkan dengan menjilatinya karena mereka tahu bahwa benda apapun yang mereka sentuh dengan mulutnya akan berhenti tumbuh, bertambah kering atau tergerus. Cara ini mampu membuat bagian-bagian dinding yang mereka sentuh menjadi tipis. Namun setiap kali akan berlubang, Allah mengembalikan lagi kondisinya seperti semula. Untuk bertahan hidup selama terkurung di balik dinding, Allah menumbuhkan sejenis lumut, sebagai satu-satunya tumbuhan yang dapat terus tumbuh dan justru makin bertambah banyak setiap kali dimakan oleh masyarakat Yajuj dan Majuj.
Kelak menjelang kiamat, salah seorang pemimpin mereka mengatakan kata kunci insya Allah, maka kemudian terbukalah dinding tersebut sekaligus kegaibannya dari penglihatan masyarakat luar sebelumnya. Dan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang selama ribuan tahun terkurung telah berkembang pesat, jumlahnya akan turun bagaikan air bah. Qs 21:96 memuaskan nafsu makan dan minumnya di segala tempat yang dapat mereka jangkau di bumi. Masyarakat muslim termasuk Nabi Isa AS yang telah terpojok di sebuah gunung Tur lalu bersama-sama berdoa kepada Allah agar terhindar dari masalah akibat perbuatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ulat-ulat yang tiba-tiba menembus keluar dari tengkuk Ya'juj dan Ma'juj yang langsung mengakibatkan kematian mereka secara serentak. Wallahu a'lamu bishawab.